Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, aku di sini Ardi dan saya bersama teman saya. Siapa bang? Nama aku Hendra. Jadi kita di sini adalah rekan kerja. Iya. Kita di sini mau bikin channel YouTube baru. Kita tertarik bikin channel YouTube baru karena menurut abang apa bang? Kenapa bang? Ya karena kita mau menginspirasi juga orang-orang atau teman-teman kita di Indonesia nih, terutama seputar kehidupan di Saudi Arabia. Jadi nantinya kita akan menceritakan banyak hal tentang Saudi Arabia, khususnya di Riyadh. Kita di sini kebetulan base-nya itu di Riyadh. Riyadh itu adalah ibu kota Saudi Arabia. Jadi nanti kita bisa mulai di hal-hal apa aja yang bisa kita ceritakan di Riyadh. Tapi sebelumnya ada pertanyaan teman-teman tuh dari Indonesia. Oh ya, ada pertanyaan nih bang dari teman-teman kita yang di sana nih. Ya, kita mau ngerespon pertanyaan teman-teman di Indonesia karena belakangan ini kan kita hanya mendengar curhatnya teman-teman, tapi kita belum sempat ini mau ngasih jawaban. Kita mau jelaskan secara rinci gimana kehidupan di Saudi Arabia. Ya, di Saudi Arabia. Ini bang, ada teman yang nanya juga nih. Gimana gitu? Gimana sih bisa kerja di Saudi? Ya, jadi, gimana bang jadinya bang? Jadi pengalaman kita di sini, kita dulu ikut rekrutmen ya bang ya? Ya, kita ikut rekrutmen. Jadi ada perusahaan dari Indonesia, dari Saudi di sini itu datang ke Indonesia. Ya benar. Mereka untuk ngerekrut orang-orang yang punya skill untuk dipekerjakan di sini. Jadi proses rekrutmennya itu guys, mereka juga membawakan orang perwakilan Indonesia yang sudah senior di sini. Mereka datang ke Jakarta untuk melakukan rekrutmen. Dan waktu itu kita direkrut itu di Soekarno Hatta ya dia. Iya, dekat Bandara Soekarno Hatta. Tepatnya di hotel apa bang? Hotel Bandara lah. Hotel Bandara. Disebut dengan Hotel Bandara. Hotel Bandara. Iya. Di belakang gedung Shawarma lah. Iya. Ya. Di belakang gedung Shawarma. Karena dalam proses rekrutmen itu kita dikasih tahu secara detail tentang kehidupan nanti, prosesnya itu seperti apa, kita harus lewatin apa-apa aja tuh yang harus kita isi, terutama persyaratan untuk TKI khusus. Kita masuknya itu TKI khusus. Iya. Karena kita harus juga mengisi apa tuh? Security form apa ya? Ya, security form, atau kita juga harus pergi ke BP TKI. Jadi kita harus terdaftar lah intinya. Harus terdaftar, kita juga harus terjamin kehidupan di sini untuk keselamatan kita, mungkin ya itu tujuannya. Iya. Dalam seleksinya kayak gimana bang, seleksinya kita dulu itu? Ketat apa gimana? Seleksinya itu ya kita ikutin prosedur ya. Jadi biasa kita dikasih pertanyaan seputar kerjaan, dan kita juga diundang formal. Kita diundang formal untuk hadir di hotel secara bandara. Ya setelah itu kita bisa ngikutin tes seperti biasa teman-teman. Jadi prosesnya itu kurang lebih 3 hari. Jadi itu kita direkrut itu sekitar ratusan orang ya waktu itu. Ratusan orang hadir. Ramai banget di sana. Jadi setelah itu ya sudah, kita dikasih waktu seminggu untuk menunggu seleksi, ya, menunggu jawaban kita lolos atau enggak. Habis itu kita seminggu itu kita ditelepon ya bang ya? Iya. Ada telepon dari pihak Saudi ya? Ada telepon dari pihak Saudi. Jadi pihak Saudinya guys di sini mereka itu ingin meyakinkan bahwa yang akan direkrut nanti itu benar-benar gitu. Jadi orang kita itu tidak termasuk dalam kategori kriminal. Jadi tidak ada rekor kriminal. Jadi karena apa? Karena negara ini tuh benar-benar protek ya dia. Iya, protek banget. Jadi benar-benar protek terhadap negaranya, terhadap orang-orangnya. Jadi rekrutmennya itu benar-benar nggak bisa, kita nggak bisa menggunakan pihak ketiga, pihak ini itu tuh nggak bisa. Oh iya. Nggak bisa sembarangan lolos lah.
gitu. iya. Harus dipastikan secara skill, secara knowledge kita juga, ya minimal kita punyalah bisa menjawab pertanyaan itu. Jadi selanjutnya untuk persyaratan-persyaratannya tinggal kita ikuti, dan paling penting kita tidak ada record kriminal, guys. Iya. Oh, dalam perekrutan kita pakai agen ya bang ya? Oh, Ya. pakai agen juga kita kan ya? Benar Pakai sekali. agen untuk mengurusi visa-visa itu. Ingat gak di siapa itu agennya waktu itu ya? Oh ya, kita itu pakai agen PT Guna Mandiri. Oh, itu benar. agen terpercaya. Ya. Benar. Itu bagus ya. Bagus. Nah, itu servisnya itu bagus juga tuh. tanpa mengeluarkan biaya sedikit pun ya bang ya? Iya, nggak ada. Semua dirembes ya? Tidak ada dipungut biaya sedikit pun. Mulai Jadi, dari kesehatan, ya, dokumen, semua nggak ada ngeluarin biaya sama sekali. bahkan kita di tes kesehatan pun kita tuh tidak menggunakan uang sendiri tuh, guys. Jadi kita tuh memang awalnya kita disuruh Bayar sendiri dulu. untuk pendaftaran, tapi Ah. nanti uangnya dirembes. Iya, gitu. dirembes. Jadi Kita pas sampai ke sini, uang itu dirembes ya bang iya, ya? uang itu ditransfer lagi ke rekening kita. Iya, iya. Jadi benar-benar seleksinya itu benar-benar profesional, guys. Jadi Iya. buat teman-teman yang saat ini atau adik-adik yang berada di Indonesia yang ingin ke Saudi, nggak hanya di pekerjaan itu banyak tuh di Saudi. Ada macam-macam ya dia. Iya, macam-macam. Jadi kita bisa lihat itu peluang-peluang, adik-adik bisa cari peluang lewat internet, lewat agensi, di mana-mana aja itu bisa gitu. Ya mungkin bisa tanya-tanya ke kita, Ya, apa, bisa sharing tanya-tanya ke kita. kita. Kita akan kasih tahu lah, apalah, Iya, semuanya lah kita kasih tahu. benar. Kalau kalian mau nanya ke kita, bagaimana sih bang? Kita mau ikut rekrutmen nih bang, gimana kisi-kisinya? Kita akan kasih tahu semuanya. Ya. Dan satu lagi tips yang sangat penting yang menurut saya itu adalah koneksi, guys. Jadi kalau kita mempunyai koneksi, bukan berarti kita tuh harus ada nepotisme, enggak. Maksudnya koneksi ini untuk memberi informasi kepada kita supaya apa sih persyaratan perusahaan ini yang dibutuhkan. Nah, banyak teman-teman saya nih tanya kepada saya, Endra, gimana sih cara kerja di sana? Bisa nggak kamu bantu saya? Nah, itu pertanyaan menurut saya itu keliru. Karena apa? Iya. Karena kita sendiri sebagai pekerja, kita tidak bisa membantu orang masuk di luar seleksi. Iya, Itu- harus melalui seleksi ya bang Iya, ya. itu sangat berbahaya di sini karena itu dianggap di sini itu kriminal. Iya, Apalagi- secara formal lah kita. Iya. Harus mengikuti secara formal. Iya, benar Nggak sekali. bisa langsung, tolong dong bantuin aku nih masuk ke sini. Oh, nggak bisa kayak gitu ya bang Nggak ya? bisa, kita nggak bisa main sulap-sulap ya dia. Iya, nggak bisa. Nggak bisa semudah membalikkan telapak tangan. Kita juga Iya. dulu ingat banget tuh begitu mau tes, kita benar-benar tuh kalau nggak semua pesertanya itu lulus. Lolos, Karena iya. apa? Karena waktu itu terbentur dengan ijazah. Iya, Ada waktu itu terbentur dengan umur, Ya, macam-macam. ada yang waktu- kualifikasinya ada sendiri-sendiri. kualifikasinya, ada yang terbentur Iya. dengan kesehatan. Jadi Iya. guys, nggak semua yang kita anggap kok orang mudah ya masuk ke Saudi, kok orang bisa gampang dapat info itu gimana caranya? Nah, itu nggak semudah itu. Mm-mm. Tapi juga nggak sesulit yang kita bayangkan. Iya, itu gitu. Karena menurut apa? saya sih ya, alhamdulillah sih Iya, bang ya, benar, lancar-lancar benar. aja mudah ya. Alhamdulillah. Prosesnya enak. Kalau- Kita nunggu visa berapa bang? Kurang lebih? Saya seminggu bang. Nggak terlalu lama ya. Saya juga Seminggu setelah kayaknya, 2 Pak. minggu. Iya, iya. 2 minggu. Ya itulah sekitar itulah. Nggak terlalu lama prosesnya. Jadi- enak banget lah. Kita di sini itu ingin menjelaskan bahwa negara-negara di Middle East ini termasuk strict, guys. Artinya tegas. Mereka tuh sangat tegas terhadap aturan. Mereka itu nggak sembarangan memasukkan orang dari luar. Bukan hanya dari Indonesia, guys. Jadi dari luar juga itu, dari negara-negara lain mereka juga sortir. Iya. Karena apa? Karena belakangan ini di sini itu banyak warga negara ilegal. Nah, itu. Iya dia. Iya banyak. Jadi kita setelah tahunya itu kapan? Tahunya setelah kita berada di sini. berada di sini. Iya. Karena setiap di jalan polisi itu kadang-kadang nih kita Iya. pas lagi perjalanan kemana nih ada polisi nyetop kita karena dia pengen tahu nih apa nih orang ini nih ke sini ada identitasnya enggak? Iya, Gitu. benar. Jadi mungkin kalau di Indonesia teman-teman
kita itu kemana-mana nggak perlu bawa KTP ya, nggak perlu harus dicek. Polisi tuh jarang mengecek KTP dan ditangkap gara-gara kita lupa, itu jarang. Tapi kalau di sini tuh kita harus hati-hati benar tuh. Ada di sini namanya itu ID atau Ikoma, itu menunjukkan itu sama seperti KTP di sana. KTP ya dia. Iya, KTP di Indonesia. Jadi kita tuh nggak bisa sembarangan keluar, kita mau cari makan atau sepanjang keluar sekitar 3 kilo dari rumah. Nah itu benar-benar kalau misal kita menentang aturan atau melanggar, kita bisa dipenjara guys. Bisa dikenakan sanksi ya, lah. bisa dipulangin malah kalau kita nggak nurut dengan ya, tapi jangan dengan sampai aturan lah. Tapi jangan sampai. Ya. Ya, kita... Jadi di sini sebenarnya saya sama Ardi ini sudah 2 tahun setengah ya dia kita di sini. Kurang lebih 2 tahun setengah. Alhamdulillah kita tidak ada punya masalah apa-apa. Jadi jangan berpikir teman-teman di sana, oh Saudi terlalu strict, Saudi nggak bisa masuk. Enggak. Sebenarnya itu nggak seperti itu. Jadi di sini tuh negara benar-benar aman, dijamin keamanannya. Pasti ya dia. Pasti itu. Aman, kita dilindungi di sini meskipun kita bukan negara asli sini. Ya, untuk semua warga ya dia. Semua warga bukan yang hanya warga Indonesia aja guys. Jadi semua warga yang ada di Saudi, warga. semua dilindungi oleh pemerintah Ya. di sini. Itulah bagusnya Saudi Arabia. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Dan kita ini sebenarnya mau sharing sedikit aja ini. Kenapa kita sharing ini? Karena ini hal-hal yang penting yang sering ditanyakan sama teman-teman. Apa tuh? Ya menurut saya ini penting banget nih, harus kita jelaskan. Pertama masalah salary ya dia. Oh iya, masalah salary itu masalah gaji guys. Wow. Jadi banyak banget tuh teman-teman saya tuh ya lewat WhatsApp, lewat Facebook, mereka tanya juga berapa sih standar salary kok kamu mau ninggalin Indonesia ke sini. Mereka penasaran kenapa kita tuh bisa menetap sini sampai berapa 2 tahun. Itu bukan waktu yang mudah buat kita meninggalkan keluarga gitu ya. Susah banget juga. Jadi gimana menurut ada masukan nggak menurut kamu gaji? Kalau menurut saya sih tentang gaji kan kita kan masuknya formal ya. Ya kalau menurut saya sih gaji saya sih cukup aja sih Bang. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah lah. Ya, saya cukup di sini ya, mungkin saya bisa ngirim orang tua saya ke ibu, ke adik-adik ya, ke keluarga saya. Alhamdulillah saya bisa hidup di sini. Iya. Ya alhamdulillah udah cukup kalau seperti kita lah. Ya seperti kita di sini kita di dalam satu perusahaan pun kita tidak sama gajinya, jadi tidak boleh iri. Alhamdulillah. Tapi di sini kita kita diberi pelayanan atau fasilitas yang sama. Jadi meskipun ada perbedaan grade, tapi pelayanannya tuh semua sama. Mau kita pelayanan kesehatan ya dia, kita dapat pelayanan kesehatan kelas A, terus juga kita dapat transportasi, disediakan kompon atau mes. Jadi kita di sini tuh memang betul-betul bersih. Iya, semua di-provide sama perusahaan. Misalkan kayak apartemen, kayak mobil jemputan, kita pulang pergi dari kerjaan, kita semuanya dikasih. Kalau misalkan kita mau kemana-mana, misalkan kita mau ke mall, itu ada angkutan juga ya Bang ya? Ada angkutan khusus. Ya? Jadi dari perusahaan itu menyediakan guys. Jadi kita kan di sini tidak selalu tidak harus punya mobil pribadi ya. Jadi jangan menganggap kita harus punya mobil loh kemana-mana. Nggak harus, karena apa, di sini tuh paling santai. Mau kemana-mana tinggal dijemput, mau kemana kita tinggal diantar, ada schedule-nya dia. Ada schedule-nya. Kita juga kita nggak perlu khawatir lah masalah itu. Oh iya, kita juga bisa pesen aplikasi online, taksi online, yaitu Uber. Jangan khawatir, kita kemana-mana bisa naik Uber guys. Nah, itu ada satu hal menarik, itu ditanya sama teman saya, Indra, kenapa di Saudi ada Uber? Nah, ternyata bukannya Uber itu udah lama tutup. Jadi di kita itu kayak itu semacam ya online aplikasi ya, dimana itu saya kira Uber di semua negara itu ada di internasional. Uber jadi kalau di kita mungkin lebih banyak produk lokalnya gitu, atau ya yang disupport dari pemerintah tuh untuk lokal. Tapi
di internasional, di sini mereka juga masih menggunakan Uber. Gitu. Uber. Ada juga satu lagi taksi online yaitu Karim. Karim ada ya. lagi. Jadi Di Karim itu lebih murah daripada Uber biasanya sih. ya, Biasanya juga sama, tapi biasanya lebih murah daripada Uber. Tergantung. Benar. Waktu kita mau keluar jam 7 misalkan jam 7 malam apa jam 8 malam pas traffic mungkin ya Bang Iya, ya. iya, Harganya benar, lebih mahal mungkin ya. jadi teman-teman jangan khawatir tentang kehidupan di Saudi Arabia, tentang berapa biaya hidup. Insya Allah, alhamdulillah apa yang kita jalankan di sini, alhamdulillah cukup buat kita Ya. di sini, buat kita kirim ke keluarga. Termasuk nih teman saya nih satu nih baru, dia masih muda, Nah. jadi alhamdulillah ada beli rumah guys. Oh, Jadi jangan lewatin ini, lewatin. Ya udah, ya intinya ya gaji di sini cukup lah. Alhamdulillah cukup buat keluarga. Alhamdulillah kita semua di sini juga Sehat, disupport sama perusahaan. Kalau kita ada juga apa-apa, ada apa-apa betul-betul care gitu guys. Jadi jangan khawatir kalau mau ke sini. Jangan hanya lihat gaji, tapi lihat keberkahan. Karena apa? Karena di sini minimal kalau kita mau itu seminggu sekali kita bisa umroh. iya. Ya, Di sini. itu. Alhamdulillah. Oh ya, Bener di nggak? sini Bang. Di sini, oh ya, aku mau ngasih tahu ke kalian di sini itu ada semacam bus khusus perjalanan kita umroh. Kita bisa ke Madinah, bisa. Ada paketnya dia. Ya, ada paketnya kan? Itu dan itu murah banget. Iya. Bener, itu murah banget. Karena kita pengalaman di sini. Jadi teman-teman mungkin di Indonesia tuh habiskan biaya untuk umroh sekitar 25 juta, 27 juta, tapi di sini kita dengan uang 100 real guys. 100 real kalian tahu kan, 100 real tuh kurang lebih sekitar 400.000 lah. 300 lah, 300 Atau sekian 360 tergantung rate iya rate-nya rate berapa? rupiahnya berapa. Jadi 300 kurang dari 500.000 kita sudah bisa umroh. Umroh, Alhamdulillah. alhamdulillah kita. Dan mereka itu bukan hanya sediakan bus. Jadi setiap kita beli tiket, mereka tuh sudah include dengan hotel ya dia. Iya, ikut dengan hotel, tapi tidak dengan transportasi yang di sana. Misalkan Ya. hotel itu jauh dari Masjidil Haram, misalkan Ya, kita Bang. bisa naik taksi di sana. Dan taksi itu rata-rata 10 rial ya Bang ya, sekali perjalanan. Gampang. Jadi di sana juga disediakan seperti apa tuh namanya di bus Bus transit lah gitu. Bus khusus juga, lah. ya ada bus khusus. Jadi kita nggak perlu khawatir guys. Iya. Karena di sini sekarang dunia itu sudah online semua. Jadi kita mau pesan bus, mau pesan hotel, jadi gampang terkoneksi semuanya nih. Jadi benar-benar nggak sulit lah gitu. Buat teman-teman, makanya ini kenapa kita ceritain ini tuh buat teman-teman tuh biar semangat. Ayo kalau yang mau ke sini tuh ayo mulai dari sekarang Persiapkan diri kalian masing-masing. Iya. Dan mungkin pesan saya mungkin cari agen yang benar-benar ya. Iya, benar itu itu penting tuh. Menurut gua tuh penting banget. Kenapa? Karena ada tuh pengalaman teman udah sampai di negara tujuh. Saya nggak cerita itu di Saudi, bukan. Itu kejadiannya di negara lain. Ada tuh dia menggunakan agen, tapi saya nggak tahu itu nama agennya apa. Begitu mereka udah nyampe ke negara tujuan, nah itu ada masalah guys. Jadi mereka tuh harus dipulangkan lagi gitu. Jadi si agen ini saya nggak tahu masalahnya apa, tapi ini terkait dengan ada kondisi dengan ada hubungan miskomunikasi dengan perusahaan yang akan direkrut gitu. Oke. Makanya harus benar-benar cari agen yang benar ya. Agen yang benar lah. Oh gitu. Iya. Terus apa lagi Bang? Kita mau bahas apa lagi nih? Tentang ya pokoknya teman-teman, aku sama Ardi di sini insya Allah kita akan menceritakan banyak hal. Tapi ini baru awal kita berada di YouTube, makanya kita ceritakan sedikit dulu. Jadi teman-teman juga mohon diikuti dan disupport YouTube channel kita. Aku Hendra Irawan dan aku Ardi Yudhistira. Ya, mudah-mudahan kita di sini bisa memberi informasi yang bagus dan akurat, informasi detail, terutama apa yang sedang apa yang kita rasain lah. Benar sekali ya. Apa yang kita rasain kita akan transfer ke kalian. Kita akan share apapun gratis, nggak dipungut biaya, tenang aja. Mungkin kalau kalian cek di internet
kalian bingung, kalian nggak temukan sumber yang akurat, bisa Iya, jadi iya, ini iya. bohong. Bisa bohong. Kalau ini kita Kalau nggak, kita insya Allah lah kita akan Iya. ceritain apa yang kita rasain di sini. Benar. Semuanya kita akan benar ceritain. sekali, benar. Insya Allah. Insya Allah. Ya udah ya bang ya. Jadi Udah, cukup- pokoknya sampai di cukup sini kayak dulu gitu, Bang. teman-teman. Nanti kita akan lanjut lagi dengan cerita menarik lainnya. Jangan Yap. lupa teman-teman ya di subscribe terus Iya di channel subscribe. kita. Kalian Insya bisa Allah. komentar dan kita akan review lagi Iya. nanti. Jangan lupa komentar dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Salam dari kita. Aku Hendra Irawan dan Aku Ardi Yudhistira. dari Saudi Arabia. Oke.